Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu berdoa kalian selalu dalam kondisi sehat, kuat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pada pembahasan lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada hari ini kita diberikan rahmah oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita menuju pada pembahasan, alangkah baiknya anak-anak dapat mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur serta hadis yang terkait. Kemudian yang nomor 5, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang keenam, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, anak-anakku, untuk memasuki pembahasan lebih lanjut, marilah kita mengetahui apa sih pengertian perbuatan zina itu. Zina adalah berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itulah yang disebut dengan zina. Kemudian secara umumnya zina itu adalah merupakan perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah. Kemudian anak-anak harus mengetahui hukum perbuatan zina. Hukum perbuatan zina itu adalah haram. Tertera pada Quran Surah Al-Isra adalah surat yang ke-17 ayat 32. Bagaimana bunyinya anak-anak? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, Shadaqallahul azim. Itu anak-anak dasar dari larangan untuk mendekati perbuatan zina adalah Quran Surah Al-Isra ayat 32. Tidak cukup sampai di sini, anak-anak harus bisa mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Di situ pada lafal wala itu adalah hukum bacaan mat tobi'i. Kenapa disebut mat tobi'i? Karena di situ terdapat harokat fathah yang diikuti huruf alif. Kemudian pada lafal yang kedua itu ada lafal
taqrabu. Nah, taqrabu di situ ada qalqalah sughra. Karena di situ terdapat huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Kemudian pada lafal taqrabuz zina. Nah, itu adalah hukum bacaan alif lam samsiah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah, yang mana huruf samsiah itu adalah alif lam yang tidak terbaca. Kemudian fahisyatan wasaah, di situ adalah hukum bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian satu lagi di situ anak-anak ada lafal sabila. Nah, sabila itu adalah hukum bacaan mad iwad. Karena fathah tanwin pada akhir kata jika wakof atau berhenti dibaca mad sehingga harokat tanwinnya tidak lagi dibunyikan. Di sini anak-anak, ibu kira anak-anak bisa sedikit memahami. Syukur-syukur anak-anak bisa paham dari awal hingga akhir. Lanjut anak-anak pada pembahasan perbuatan zina. Di sini kita dapat menelaah isi dan kandungan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, di sini kita harus bisa memberikan contoh perilaku supaya tidak mendekati zina anak-anak ya, supaya tidak mendekati zina, yaitu kita jaga pergaulan bebas dengan teman yang bukan muhrim kita. Kemudian kita tidak perlu mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Kemudian kita juga tidak boleh berimajinasi tentang aurat lawan jenis ya. Kemudian kita tidak boleh melihat konten, tayangan video, film, ataupun TV atau media yang lain yang dapat merangsang nafsu syahwat kita. Kemudian kita juga tidak boleh membaca artikel atau sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Kemudian untuk melanjutkan pada pembahasan berikutnya, Ibu akan membacakan Quran Surah An-Nur ayat 20, surah yang ke-24 ayat yang kedua ya. Di situ menerangkan tentang larangan untuk pergaulan bebas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Ya, shadaqallahul 'adzim. Anak-anak, ini adalah contoh Quran Surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita harus mempelajari tajwid. Tajwid pada lafal az-zaniyatu. Hukum bacaannya adalah alif lam samsiah karena di situ terdapat alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Dibaca lebur atau idgham sehingga bunyi alnya tidak terbaca. Kemudian pada lafal fajlidu itu adalah hukum bacaan qalqalah sughra karena di situ terdapat huruf jim yang mana berharokat sukun. Kemudian pada lafal wahidin minhuma
itu terdapat bacaan idgham bi gunnah karena ada huruf dal yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Untuk selanjutnya anak-anak kerjakan di buku tulis sebagai tugas untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu menelaah isi kandungan surah An-Nur ayat kedua, yaitu perintah Allah kepada kita untuk menghukum atau mencambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki. Kemudian yang kedua, yaitu pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada pelaku zina. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Ya, itu anak-anak kandungan Quran surah An-Nur ayat kedua. Kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan Quran surah An-Nur ayat kedua, yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Jadi kita bergaul tidak ngawur, kita bergaul harus sesama muhrim. Kemudian yang kedua adalah menutup dan menjaga aurat kita. Kemudian yang ketiga adalah selektif dalam memilih teman bergaul. Kemudian yang keempat adalah menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Nah, itulah anak-anak yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Diakhiri, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.